بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، جمع صلاة عيد الأضحى أعزني الله وإياكم، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus melimpahkan berbagai macam karunia serta nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menunaikan salah satu ibadah yang mulia, yakni melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Maka ini adalah fadl min Allah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatih." Katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rahmatih, dan juga dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yang demikian itulah falyafrahu, maka berbahagialah, maka bergembiralah, huwa khairun mimma yajma'un, karena dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, dengan rahmat kasih sayangnya yang Allah limpahkan kepada kita, itu adalah jauh lebih baik mimma yajma'un, dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, hari yang sangat mulia, yang terkumpul di dalamnya dua jenis ibadah. Pertama, ibadah menunaikan salat Idul Adha
dan juga ibadah penyembelihan hewan kurban. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Dan berkurbanlah. Ini adalah dua ibadah agung bagi kita semua. Maka ada hikmah di dalamnya. Hikmatun yatadammanu fi syariati kurban. Ada hikmah yang terkandung di dalam syariat kurban. Sebagaimana disebutkan bahwasanya di antara hikmahnya, hikmah disyariatkannya ibadah kurban yang pertama itu adalah dalam rangka menegakkan tauhid dan peribadatan kita kepada Allah, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadah kurbanku, sesungguhnya sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku orang-orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kurban terdapat nilai di dalamnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sesembelihan yang kita sembelih, yang kita kurbankan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berkurban menyembelih sesembelihannya diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk berhala, untuk pantai lautan, untuk pohon besar, untuk kuburan dan seterusnya, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man dabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan sembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka mempersembahkan sesembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan ada dua orang, yang satu dia masuk surga karena seekor lalat, dan satunya lagi masuk neraka karena seekor lalat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan juga ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang melewati sebuah kaum, la yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an, yang tidak boleh seorang pun melewatinya sampai dia berkurban untuk berhala tersebut. Faqalu li ahadihima qarrib. Kemudian sebuah kaum ini dia bilang kepada salah seorang di antara dua orang yang hendak melintas, qarrib, berkurbanlah. Kemudian dia mengatakan, qala laisa indi syai'un uqarribu, tidak ada sesuatu pun yang aku bisa korbankan. Qalu lahu, kemudian mereka mengatakan, qarrib walau dubaban, maka sembelihlah, maka berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya apa? Faqarraba dhubaban, kemudian dia mempersembahkan seekor lalat tersebut. Fakhalaf sabilahu, kemudian dia melintasi jalan tersebut. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, fadakhala an-nar,
maka ia masuk neraka. Kenapa ia bisa masuk neraka? Dengan mengkorbankan, mempersembahkan seekor lalat, karena di dalamnya ada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada pemuliaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesyirikan. Ketika bentuk pengagungan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia masuk neraka. Maka dosa besar yang paling besar sepanjang masa itu adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satunya lagi ditanya, waqalu lil akhar qarrib, berkurbanlah engkau. Faqala ma kuntu liuqarriba, aku tidak akan mau berkurban li ahadin, kepada seorang pun, sesuatu pun, dunallah, selain ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fadarabu unuqahu, dia harus rela di penggal lehernya, akan tetapi dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati di atas tauhid, fadkhalal jannah. Dan ketahuilah ayuhal ikhwatil kiram, di antara kunci masuk surga, syarat mutlak masuk surga adalah tauhid. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang dijamin keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar anak keturunannya dijauhkan daripada persembahan, peribadatan kepada asnam, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar yang paling besar itu adalah asyirku billah. Kalau ia mati di atas kesyirikan, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada harapan ia masuk surga. Maka syarat mutlak masuk surga adalah dengan tauhid. Oleh karena itu, teruslah mempelajari tauhid. Sampai kapan? Sampai kita mati. Karena sebagai modal utama untuk kita masuk surga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara hikmah yang terkandung di dalam syariat kurban itu adalah dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah diajarkan bagaimana penyembelihan hewan kurban, kata Nabi, man dabaha qabla an yusalli. Orang yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, falyadbah ukhra makanaha, maka hendaklah dia mengganti hewan kurbannya pada tempat yang lain, waktu yang lain. Kenapa? Karena ibadah kurbannya tidak diterima. Karena ibadah kurban itu dilaksanakan ketika setelah menunaikan ibadah salat Idul Adha. Karena syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal 'amalan salihan, maka beramalah dengan amal yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dan janganlah berbuat syirik kepada seorang pun. Kemudian di antara hikmah yang terkandung di dalam ibadah kurban, bahwasanya hikmah di dalamnya adalah menjadikan manusia yakni peduli dengan yang lainnya, berbagi dengan apa? Dengan penyembelihan hewan kurban. Faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Makanlah daripada sembelihan hewan kurban
kurban tersebut dan makanlah, berikanlah makan, berikanlah hadiah kepada siapa? Kepada orang yang tidak minta-minta atau orang yang meminta-minta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta bagi kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga an Qurra bin Iyas Al-Muzani anna rajula qala, bahwasanya ada seorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la arhamu syat an azbahaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in rahimtaha rahimakallah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyayangi kambing, seekor kambing yang hendak aku sembelih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, in rahimtaha, jika engkau menyayangi hewan sembelihanmu, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bentuk kasih sayang kepada hewan sekalipun, apalagi sesama manusia, dengan cara berbagi, peduli kepada tetangga, fuqara wal masakin yang membutuhkannya. Maka dengan ibadah penyembelihan hewan kurban kita bisa berbagi, Kemudian di antara hikmah ibadah penyembelihan hewan kurban itu adalah untuk menjernihkan hati dari noda-noda, dari penyakit-penyakit, dari penyakit bakhil, kikir ataupun pelit, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dihindarkan dari penyakit kikir, rakus ataupun pelit, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Karena dalam jiwa manusia ada potensi untuk mengajak kepada keburukan, untuk mengajak kepada kemaksiatan. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya ibadah kurban itu adalah pasrah dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam sudah berusia remaja, sudah besar, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya, wahyu melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya, dipanggillah Ismail alaihissalam, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku, bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Faqala, maka Nabiullah Ismail alaihissalam yang mengatakan, ya abati if'al, wahai ayahku, lakukanlah jika itu benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau mendapatiku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Kalau memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di antara ibadah kurban yang kita lakukan pada tahun ini dan juga tahun-tahun yang sebelumnya